teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya masing-masing dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar kuliner, ya di Foodies. Nah, wah udah pada join ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu narasumber kita sore hari ini, teman-teman boleh silaturahmi dulu mungkin ya di kolom komen, monggo silakan. Atau mungkin boleh juga kalau pada mau absen dari negara mana aja atau kota mana aja, atau mungkin silaturahminya bisa juga dengan cara menyebutkan misalnya bisnis kulinernya apa aja, sok monggo, biar mungkin teman-teman siapa tahu bisa ketemu jodoh partner bisnis atau malah bisa collab bareng nih teman-teman. Oke, nah sore hari ini sebenarnya narasumber kita itu sebetulnya cukup menarik karena bisnisnya itu, halo Kak, aku dari Bekasi Timur. Halo, saya di Bandung. Gitu. Oke, nah sore hari ini kemungkinan narasumber kita kayaknya baru bisa online, kayaknya masih 5 menit lagi teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Hadir Balikpapan, siap. Gitu, hadir Balikpapan, siap. Nah, sebenarnya saya juga nggak bosan-bosannya pengen ngingetin juga buat teman-teman, jangan lupa ya, bisa juga, halo dari Bandung, siap. Bisa juga nanti teman-teman masuk ke t.me/Foodies ID itu untuk join di channel Telegramnya Foodies untuk konten edukasi bisnis terupdate setiap hari. Bisa klik linknya di t.me/Foodies ID. Nah, oke, selamat sore Kak Flo Manado, siap. Nah, oh ya, terus jangan lupa juga subscribe ke Foodies YouTube channel ya. Di sana ada 500 plus video premium konten. Nah, sambil menyapa juga buat teman-teman, jadi Foodies juga sebetulnya buat teman-teman yang domisilinya Bandung nih ya, yang domisilinya Bandung, khusus untuk Bandung. Saya pengen informasikan juga bahwa di Foodies ini sekarang punya satu program yang namanya Foodies Connect. Apa itu Foodies Connect gitu? Jadi nanti kita buat info lebih jelasnya memang bisa masuk ke t.me/Foodies ID ya. Tapi di sini karena lagi IG live ini, aku pengen ngasih sedikit bocoran dulu buat teman-teman ya. Jadi khusus buat yang domisilinya di Bandung, karena Foodies itu sekarang kan sudah hadir di Jalan Dago nomor 70. Nah, jadi kita di program Foodies Connect ini kita akan memfasilitasi kopdar ngobrol-ngobrol santai offline, tapi memang jumlahnya kita batasin. Jadi teman-teman yang mau ikutan boleh langsung ke t.me/Foodies ID. Di sana ada informasi lengkapnya. Jadi teman-teman tentunya memang harus daftar dulu ya gitu, karena kan tempatnya cukup terbatas ya buat teman-teman yang pengen ikutan kopdar bareng. Nah, tujuannya apa? Karena memang Foodies itu kan komitmen untuk mengkonekkan, untuk membangun sebuah ekosistem. Jadi teman-teman misalnya teman-teman nggak cuma foodpreneurnya aja ya gitu, tapi bisa juga dari teman-teman yang support di ekosistem bisnis kuliner. Misalnya teman-teman mungkin dari mungkin usahanya ada di vendor bahan baku misalnya, atau bisa juga vendor POS, atau misalnya punya apps CRM khusus untuk bisnis kuliner. Monggo bisa join di Foodies Connect, karena di sana nanti kita akan conduct. Sebenarnya sore ini adalah event pertamanya. Kita lagi coba untuk, kalau anak-anak startup mungkin nyebutnya beta version kali ya. Jadi kita akan coba conduct untuk ngobrol-ngobrol santai, lebih ke cerita-cerita sih sebetulnya seputar bisnis kuliner teman-teman, atau mungkin ada update-update terbaru dari bisnis kuliner. Oke, mulai. Saya coba undang dulu narasumber kita sore hari ini ya. Jadi teman-teman stay
di IG Live-nya Foodies karena sebentar lagi saya akan mengundang. Nah, oke. Semoga hari ini lancar. Sambungannya lancar, koneksinya lancar. Oke, kita masih tunggu ya. Masih bisa atau enggak? Oke. Kayaknya tidak muncul sebentar. Ya, kita masih tunggu. Oh, decline. Oh ya, buat teman-teman saya juga mau ngikutin sebelum nanti kita mulai ya. Halo, selamat sore. Halo, sore Sari. Iya, nggak apa-apa. Pastinya Sorry lagi. agak telat dikit ya, sorry agak telat dikit. Nggak apa-apa. Oh ya, teman-teman nanti yang mau bertanya sama Kak Ruby, manggilnya apa sih? Ya, Kak Ruby. Yang mau nanya sama Kak Ruby di sore hari ini nanti bisa, boleh banget. Tapi di kolom komen ya, kalau bisa ya, di kolom komen yang ada di bawah situ yang ada tanda tanyanya. Jadi nanti bisa aku bacain. Karena kalau di komen sebentar lagi komennya mau aku matiin biar kita bisa fokus. Aku matiin dulu ya. ya. Oke, nah. Waduh, ini kesempatan yang cukup langka sebenarnya. Karena waktu itu nyocokin jadwalnya juga ternyata ini ya kurang pas lah waktu sebelum Lebaran. Tapi kayaknya memang jodohnya setelah Lebaran jadwalnya Kak Ruby ini available-nya Iya. buat foodies. Dan tentunya hari ini pasti akan happy banget karena kita akan sharing-sharing sampai nanti sekitar jam 5 ya gitu. Jadi bisa ya sampai jam 5 ya? Ya. Oke, nah mungkin langsung aja lah biar nggak terlalu lama. Mungkin enakan kenalan dulu kali ya. Maksudnya Kak Ruby ini latar belakangnya sebetulnya apa sih sebelum jadi pebisnis kuliner? Silakan. Latar belakang apa nih? University atau gimana? Boleh, university boleh, kegiatan sebelum jadi pebisnis kuliner juga boleh. Kalau misalnya saya sendiri kan basicnya itu sebenarnya teknik sih ya. Oh, teknik Industrial ya? engineering. Iya, Terus? industrial engineering sebenarnya. Jadi kayak sempat abis kuliah ya nggak lama sih. Sempat waktu itu kerja di tire industry. Sayur tuh Terus apa sih? habis Ban itu ya? Atau apa tuh? ban Oh, ya. ban ya. Nah, terus? Terus begitu jalanin bisnis sama partner saya, which is sekarang suami saya sendiri, yaitu di RRX ini gitu. Jadi awalnya memang kita awalnya di cupcakes ya, birthday cupcakes, Christmas cupcakes pada awalnya. Terus lanjut lagi ke birthday cakes dan lanjut ke wedding cake sampai sekarang gitu. Tapi itu Jadi yang si cupcake sama birthday cakes-nya masih kan sampai sekarang? masih. Cuman memang kalau dari sisi Instagram sendiri kita bedain, kita split gitu. Jadi kayak si RR Cakes ini khusus untuk si wedding. Jadi kalau misalnya buat si birthday, cupcake sama occasion lainnya itu yang pokoknya di luar wedding itu rrcakes.birthday. Jadi orang lihatnya itu jadi gampang gitu ketika mau cari wedding cake carinya ke RR Cakes, tapi kalau mau yang ke birthday, anniversary atau apapun itu rrcakes.birthday gitu. Oke. Nah, itu tahun berapa tuh waktu awal-awal bikin usaha bisnisnya? 2012. 2000? 12. Aduh, loh udah cukup lama ya berarti 2012. ya? Lumayan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, udah mau 10 tahun.
Luar biasa. Nah, oke. Nah, terus apa? Waktu nih, berarti kan dulunya tadi apa? Engineering tadi ya? Industrial Arsi engineering. Industrial engineering. Berarti kalau anak zaman kita dulu Teknik nyebutnya industri anak sih. anak TI ya. Bener gak sih? Iya, Teknik industri ya. Nah, itu di Jakarta berarti ya atau di mana nih dulu? Jakarta, Jakarta. Nah, tapi dulu awalnya bisa nyemplung akhirnya bikin cupcakes itu ceritanya gimana sih? Kan itu maksudnya gini, kan kalau misalnya anak pastry akhirnya landingnya itu di bisnis kue itu biasa gitu ya. Tapi kalau anak TI itu kan harusnya kan jalur jalur petnya harusnya nggak ke kue gitu kan. Nah, itu bisa diceritain nggak gimana ceritanya? Sebenarnya sih ke RR Cakes itu sebenarnya ya bisa dibilang kecemplung sih ya. Ke kue itu kecemplung. Memang awalnya itu sebenarnya yang jago bikin cupcakes itu partner saya ya, which is suami Oh. saya. Itu dia jago banget bikin figuring gitu. Uh, Kalau saya jujur lebih ke marketing, sales, dan desain. Jadi kayak misalnya karena saya sendiri suka desain gitu. Kalau industrial engineering tuh nggak teknis banget kok. Dia lebih ke nggak yang orang megang mesin banget gitu. Cuman memang ada pelajarin mesin sih. Cuman memang industrial engineering tuh lebih ke kayak yang general, lebih kayak gimana caranya running bisnis itu emang dipelajarin juga gitu. Jadi pas awal-awal ya memang karena suami saya itu punya ibunya punya toko bakery dan waktu itu lagi pengen cari foto produk buat si bakery-nya itu gitu loh. Kalau zaman sekarang kan orang mau nyari foto produk itu gampang gitu. Ya. Semuanya juga ya pokoknya gampang dicari deh. Kalau zaman dulu kan kayak mau nyari di mana gitu kan. Ada juga foto model, maksudnya yang biasa fotoin model gitu memang jarang banget. Nah, terus pada waktu itu singkat cerita ya pokoknya dia telepon ke salah satu bakery magazine pokoknya. Terus udah gitu nggak tahu gimana yang ngangkat itu pokoknya yang bisa bikin cupcakes. Terus akhirnya waktu itu ya dia jadi suka gitu dan ternyata kan yang kalau kita tahu kan kalau kayak roti mungkin range harganya itu bisa cuman 5-10 ribu, 15 ribu. Nah ternyata kue itu ada artnya loh, ada harganya. Nah dari situ memang kita ini kayaknya bisa dijalani nih, ada nih bisnisnya nih gitu. Dan saya pun suka gitu. Hmm, hmm. Nah, tapi nah ada cerita nggak di balik gini? Apa jadi kan waktu awal dulu bikin usaha itu kan dulu awalnya cupcakes ya, kemudian Hmm. mungkin merambah lah ya bisa bilang apa masuk juga ke birthday cakes dan akhirnya ke wedding. Nah, tapi Jadi, sekarang ya. apakah memang difokuskannya ke wedding, lebih difokuskan ke wedding, atau sebenarnya sama aja gitu, di handlingnya sama-sama cakes gitu atau gimana si RR Cakes ini? Oke. Iya, kalau misalnya dari persepsi saya sendiri ya, RR Cakes itu udah tertrademark wedding kalau menurut saya. Trademarknya wedding banget. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mau wedding udah pasti usually they know RR Cakes gitu. Cuman kalau misalnya kita di luar wedding gitu kayak contoh ke corporate ataupun siapapun itu yang belum wedding ataupun mungkin yang udah tua-tua yang lain mungkin mereka nggak tahu gitu. Nah, cuman sebenarnya awal mula kan memang kita karena kita dari cupcakes, birthday, terus ke wedding. Nah, di wedding ini memang yang jujur dari semua sales kita itu paling banyak itu memang wedding gitu loh. Jadi kan memang awalnya konsentrasi kita benar-benar di wedding. Cuman kesini-sini saya sih pengen kita juga satu tim ini pengen ngembangin lebih lagi ke birthday dan mungkin ke beberapa dessert gitu loh. Hmm. Jadi nggak cuman wedding gitu. Hmm. Mungkin Berarti itu kita ya. ya mungkin ada pengembangannya nanti mungkin ada offline store yang mungkin banyak cabang gitu. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke online. Kalau misalnya kayak wedding kan dulu sebelum ada pandemi kan kita lebih larinya ke pameran seperti itu. Hmm. Tapi karena mungkin kenapa jadi ke wedding? Mungkin karena tren penjualannya kali ya, lebih banyak ke wedding ya. Eh Kalau bisa dibilang ya mungkin ya Tuhan kasih berkatnya di wedding gitu loh. Jadi mungkin banyak kan orang di wedding. Jadi kan kita menampung demand deh kan, menampung apa uh, yang minta apa ya kita kerjain gitu. Yang minta birthday pun kita kerjain gitu. Tapi ya memang yang lebih banyak kita buat itu di wedding gitu. Jadi makanya saya bilang
emang trademarknya udah ke wedding. Cuman kita pingin gimana ya? Biar orang-orang tahu loh, nggak cuma wedding cake loh, ada birthday cake loh, ada cupcakes and other dessert yang enak gitu. Mungkin lebih ke apa? Mungkin famousnya itu adalah di wedding kali ya. Lebih terkenalnya RR Cakes is a wedding cake gitu ya. Iya, Hmm, ya seperti itu. oke. Tapi Cuma nggak selama ini menutup ya. kemungkinan gitu, karena kan memang bisa ditanya sih dari semua couples kita yang ya, sudah banyak juga yang mereka memang suka taste kita gitu loh. Gak cuman modelnya aja. Kalau wedding cake kan usually dummy ya, Hmm, dan mereka ya. punya family cake yang terpisah gitu loh. Dan rasanya itu mereka suka gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, berarti kalau selama ini belum punya outlet atau toko fisik ya? Ada toko fisik kita, tapi itu bentuknya showroom buat Ah, konsultasi wedding cake. Jadi kayak orang mau datang, mau ngobrolin, mau custom design, mau nanya ini ono, ya mereka datang gitu. Karena kan basically RR Cakes yang made by order gitu. Kita belum ada yang kayak contohnya misalnya kita display kue ready to eat, orang mau beli langsung ambil gitu. Nggak ada gitu loh. Jadi kita kayak orang mau pesen misalnya birthday cake, ya kita misalnya mau custom design atau template atau gimana ya. Jadi made by order gitu. Gitu. oke. Nah, um, terus kalau sebenarnya RR Cakes itu singkatan apa sih? Ini apa sih maksudnya? Apakah memang inisial seseorang atau gimana? Uh, RR Cake sebenarnya ya inisialnya, cuman kita lebih bilang ya karena wedding lagi pas banget jadi kayak raja dan ratu gitu loh. Karena kan Oh, uh, oke. karena kan wedding kan ya setiap couple yang pesen wedding cake kan mereka kan jadi raja dan ratu semalam kan gitu Ya, kan. Jadi ya ya. lebih seperti itu sih gitu. Justru ke sana ya, lebih ke apa? Tapi pernah dipublish gitu bahwa Raja Ratu Cakes gitu, enggak ya? Atau Enggak, pernah? enggak. Oh, enggak. RR Cake aja. RR Cake aja. Oke. Nah, apa? Kalau di RR Cake sendiri, saya gini nih, kayak misalnya teman-teman yang mau wedding kan berarti kan mungkin mengkontak gitu ya, mengkontak. Nah, itu tuh Hmm. kalau di RR Cake sendiri punya berapa varian sih wedding cakes-nya? Apakah misalnya ada pengkategorian kah atau gimana? Sebenarnya kalau varian dari produk kita yang pasti wedding, birthday, dessert banyak macam gitu. Ini yang benar-benar lagi dikembangin banget. Nah, kalau misalnya wedding cake sendiri ya, kalau dibilang varian ya tergantung dari beberapa tingkatan. Yang pasti yang pertama dia mau yang real cake atau yang dummy. Nah, terus udah gitu Oh, beberapa tiers yang dia mau. 3 tiers, 5 tiers, 7 tiers. Ya, how many tiers? Ya, kalian kita bisa bikinin gitu. Terus udah gitu balik lagi ke desain gitu. Karena kan nggak cuman bilang, oh jadi 5 tiers lebih mahal ya. Nggak juga. Kadang 3 tiers kalau desainnya kompleks, banyak details itu juga mempengaruhi gitu loh. Jadi berdasarkan range harga desainnya sih gitu dan jumlah tiernya. oh, berarti ya ya ya. Berarti pengkategoriannya itu berdasarkan tier itu ini kan ya, apa tingkatan itu kan ya, kalau nggak salah ya. Ya, tingkatan. Tingkatan, dummy, sama mungkin desain ya. Iya desainnya gitu, kompleks apa enggak gitu. Mhm. Nah, ini mau nanya juga sih sebenarnya cukup unik ya tentang wedding cakes ini. Maksudnya dia apa? Kalau selama ini gitu ya, selama ini berarti varian produknya yang ada ini mengikuti dari tren yang sudah ada berarti ya? Atau pernah bikin misalnya Trennya inovasi baru? Halo, kayaknya sorry putus ya. saya again sinyalnya. Oke. Halo. Ah, ya, ya, Ya. maksudnya coba aku ulangin ya. Ya, sorry Nah, ya sinyalnya agak tadi. oke. Kalau misalnya selama ini berarti apa ya, menetapkan varian yang ada itu memang based on tren pasar, based on apa eh, penjualan yang ada, pemesanan yang ada, atau mungkin Ruby pernah nggak, misalnya gue bikin satu inovasi baru nih, apa bikin variannya baru, new to the world yang orang-orang nggak punya, jadi gue duluan gitu. Pernah nggak kayak gitu? Atau memang selama ini ngikutin aja? Kalau misalnya gini, karena di bisnis wedding cake itu beda kayak
bisnis lainnya, kayak contoh misalnya handphone gue ada tipenya, mungkin si tipe A, B, C, mungkin dia speknya beda-beda gitu kan. Nah kalau ini wedding cake kita ngomongnya art sih, jadi lebih ke kayak gimana ya, yang desain seperti ini, harganya seperti ini gitu. Dan kita juga lihat lagi, seperti tadi saya bilang, berapa tier. Nah kalau misalnya dibilang pernah bikin yang lain daripada yang lain, kita pernah waktu itu di ini kebetulan ada nih di tahun 2000 Oh, dapat muri ya? 2015 ya, kita pernah dapat wedding cake pertama dengan tampilan 3D mapping gitu. Jadi that's ya itu. Jadi kita benar-benar bikin, kalau tahu 3D mapping biasa kan objeknya itu gede-gede, jadi kayak si Disneyland lah, Museum Fathahillah lah. Jadi kita coba, karena kita di wedding cake, kenapa kita nggak bikin objeknya di wedding cake gitu. Jadi waktu itu kita bikin dan kita gitu. Oke, nah terus kalau RR Cake sendiri selama ini tuh channel penjualannya lewat apa sih? Jadi saya let's say orang mau tahu lebih banyak gitu ya. Itu biasanya apakah lewat Instagram kah, lewat WhatsApp kah, website atau apa biasanya? Semua tools yang relate dengan bisnis kita pasti saya pakai gitu ya, kayak misalnya Instagram, terus sudah gitu pasti ada aplikasi-aplikasi yang wedding ya, kayak misalnya Weddingku, Bride Story, nah itu cukup membantu gitu. Nah terus sudah gitu juga kita harus banyak collab ya sama kayak WP-WP, rekan-rekanan gitu. Jadi lingkupnya lebih ke unik sih kalau wedding cake itu penjualannya. Jadi nggak bisa dibilang kayak misalnya jual apa ya? Kayak misal jual apa sih, bunga, pensil gitu. Itu kan mungkin kita taruh aja di marketplace bisa gitu, taruh aja di e-commerce bisa. Cuman kalau misalnya ini kan kita butuh konsultasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak di marketplace mungkin kayak ini speknya tinggi berapa, berat berapa, terus bisa apa-apa aja orang mau dan buy gitu. Cuman kalau ini kan kalau wedding cake butuh nanya gitu, yang kayak gini gimana. Nah kalau misalnya saya mau custom bunganya seperti ini, jadi lebih banyak konsultasi sih kalau saya bilang gitu. Jadi makanya bukan made by order gitu. Jadi kita bikin sesuai dengan request customer kita gitu. Berarti memang harus offline ya, karena kan banyak konsultasinya ya. By WhatsApp kan bisa, by Zoom bisa. Oh ya, I see. Ya, apalagi pas pandemik ini ya. Iya sih. Cuman ya puji Tuhan sih, maksudnya sekarang ini orang udah mulai berani ya kayak datang, tapi kan kita memang terapin physical distancing. Jadi kayak misalnya kalau orang mau datang harus appointment dulu. Jadi kayak kita bisa nyocokin sales yang ini ada appointment berapa di jam berapa. Jadi makanya kita saranin kalau klien yang mau datang harus appointment gitu loh. Karena kan kalau misalnya rame kita juga nggak bisa terima gitu. Oke. Nah, terus bisa nggak diceritain dong waktu awal banget lah strateginya RR Cakes ini waktu awal buka kan 2012 ya. Let's say itu kan apa ya? Mungkin channelnya juga belum serame sekarang, belum se-accessible sekarang lah bisa dibilang ya gitu. Nah, dulu awalnya gimana sih? Apakah misalnya tadi kan udah sempat disebutin sedikit sih, apakah pameran ke pameran, tapi kan pameran doang tidak menjamin si customer-nya pasti buy, tapi kan ada mungkin follow up atau mungkin gitu Ruby punya another story mungkin yang bisa diceritain pas awal buat 2012. Sebenarnya kalau 2012 itu kan we start in cupcakes ya, Christmas cupcakes itu benar-benar kita jual ke close friend, pokoknya siapapun itulah, dan laku gitu loh. Nah makanya memang awalnya itu close friend, mulut ke mulut, teman saudara, siapapun itulah pokoknya. And then kalau bisa dibilang strategi pemasaran ya, untuk awal-awal itu kita bisa saya bilang itu pameran lah, bener. Di 2000 kita nginjak wedding itu 2013, terus 2014 kita memberanikan diri untuk pameran. Dan entah kenapa ya, sebenarnya sih by the grace of God ya, saya bisa bilang by the grace of God, karena kenapa? Kita anak baru, cuman ada loh yang mau beli kue sama kita gitu loh. Dan penjualannya oke juga, lumayan juga gitu. Dan tapi itu juga dituntut dengan, kita kan maksudnya udah pameran gitu. Pameran ya kayak, apa sih, lu anak baru masuk ke
kayak kandang harimau lah istilahnya kan, yang lain kan udah banyak vendor-vendor besar yang udah top banget gitu kan. Nah, kita harus mikir gitu, kira-kira gimana ya. Waktu itu kita bikin chandelier wedding cake. Jadi wedding cake-nya itu biasanya kan dari kecil ke besar turun gitu ya. Jadi kita bikin upside down, kita bikin kebalik, dan itu cukup eye catching dan makanya orang mau gitu. Jadi pada saat itu kita bikin something different. Jadi kita nggak kita orang lain mungkin ada tren ini kita coba bikin yang lain gitu loh. Dan itu cukup eye catching dan orang coba, kita punya rasa enak dan mereka booking gitu. Ya, berarti di awal-awal lebih ke kuncinya inovasi kali ya, agar orang lain mau mencoba ya. Harus ada unique selling point sih. Jadi orang lain punya apa ya, mungkin mereka bisa berperang di Red Ocean, tapi kita punya unik sendiri gitu loh. Tapi kan dulu pas cerita tentang cupcakes ya, pertama kan cupcakes, and then dari mulut ke mulut dulu nih, mungkin close friend, kemudian circle-nya mungkin membesar kan. Setelah itu masuk ke birthday cake, itu kan juga mungkin kurang lebih masih bisa lah ya close friend gitu ya. Nah, once mulai merambah ke wedding cake, tadi kan udah sempat diceritain juga bahwa wedding cake itu kan bukan produk yang gampang, artinya bukan produk yang kalau cupcakes mungkin bisa buat and then dijual tanpa banyak custom, it's fine ya sebenarnya. Tapi kalau bicara wedding cake kan bukan yang sesuatu yang ini gue punya barang, lo mau beli nggak kayak gini kan, nggak gitu. Tapi mungkin banyak sekali custom karena mungkin by project dan occasionnya juga orang once in a lifetime biasanya gitu. Nah, ketika pertama kali menggarap market yang wedding ya, sebenarnya yang wedding. Nah, itu ada kesulitan atau tantangan tersendiri nggak? Misalnya memasarkannya bagaimana, kemudian membuat orang tadi ya, selain membuat something yang different sih, of course ya, itu udah pasti ya, gitu. Tapi maksudnya ada nggak strategi lain misalnya untuk membuat orang-orang itu tiba-tiba datang dan mungkin membuat rekomendasi kali ya namanya ya, bukan repetisi, rekomendasi gitu ke teman-teman yang lain. Karena kan beda, kalau birthday itu kan bisa tiap tahun, ibaratnya gitu ya. Kalau birthday itu bisa tiap tahun. Sedangkan kalau wedding itu kan biasanya orang tidak berulang, tapi mungkin berulangnya ke saudara, ke teman yang lain. Nah, itu ada nggak strategi? Rekomendasi gitu lah ya. Ya, ada nggak strategi yang diterapkan gitu sama RR Cakes? Karena kan beda ya, ngomongin cupcakes, birthday cake sama wedding kan lain cara masarinnya gitu. Nah, ada nggak dulu yang bisa di-share mungkin? Yang pasti kalau misalnya bikin orang rekomendasi itu nggak mungkin bisa cuma sehari 2 malam aja ya, sehari semalam atau 2 malam itu butuh ya waktu sih kalau saya bilang ya. Karena kan dengan dia bisa merekomendasi, berarti misalnya sekarang saya menikah, nanti adik saya mungkin menikah setahun lagi atau 2 tahun lagi gitu kan. Nah, mungkin itu butuh waktu. Cuman yang bisa saya sharingkan di sini, yang pasti yang pertama kalian harus punya 2 hal. Produknya harus bagus dan servis yang bagus di sini sih. Karena ketika kalian, karena kan wedding kan tampilan gitu kan harus bagus, dan selain tampilan juga mereka juga dapat kita sebutnya itu family cake. Jadi kue-kue di box itu harus yang emang flavornya enak. Nggak cuman kita pas pameran, pas kita jualan itu enak, tapi pas hari H ketika mereka kasih ke saudara mereka, terus saudara mereka bilang, waktu kamu wedding, misalnya dia dapat kue, kuenya enak loh, dan itu kan mereka juga share ke kita juga senang gitu. Dari situ itu bisa gitu. Jadi waktu itu gue wedding pakai ini aja, pakai RR aja, servisnya bagus. Nah, kenapa saya bilang servis? Karena wedding cake itu nggak cuman produk, tapi kita butuh servis, di mana kita harus follow up dia, kita harus arrange weddingnya biar on tema dengan dekor mereka gitu. Jadi kayak kita emang udah ada SOP, kita follow up dan kita servis sebaik-baiknya tanpa membedakan mereka beli yang berapa, jadi semuanya sesuai SOP dan servisnya sama gitu loh. Dan mereka ketika mereka merasa satisfied, dan mereka pasti merekomendasikan. Itu udah pasti kok. Karena dari seiring berjalannya waktu, saya kenal kamu dari sini nih, gitu kan, misalnya, gitu.
gitu. Berarti kuncinya tadi produknya harus excellent gitu ya. Mungkin servisnya juga harus sangat-sangat apa ya namanya ya bagus juga sehingga orang mau Mm-mm. merekomendasikan ya. Gitu. Iya, Dan mungkin betul. bicara produk nggak cuma bicara tentang produk yang utama yang adalah wedding cake-nya aja tadi ya. Berarti kan Mm-mm. kita bicara produknya itu adalah selain produk utama, produk pendamping lah ya. Kayak tadi apa cake yang di box-boxnya itu juga harus diperhatikan secara kualitas produknya mungkin, kualitas produknya juga. Berarti itu ya sebenarnya Betul. kuncinya ya. Iya, Gitu. betul. Dan juga servisnya juga misalnya karena wedding once in a lifetime, kita Iya. RRQ benar-benar concern oleh deliverynya gitu loh. Jadi karena kita benar-benar pengen apa ya, semuanya on time gitu. Karena kan riskan banget, acara udah mau mulai, kuenya belum datang. Wah, lucu banget itu. Pusing deh Jadi gue. makanya iya, makanya kita benar-benar concern banget sama pengiriman sih. Jadi pasti on time gitu. Iya, 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 iya. Berarti ya tadi ya, berarti selain bicara tentang produk, kan tadi ada dua, ada produk, ada service. Produk sendiri berarti selain dia harus dari flavornya oke, produk utamanya Dari appearance-nya juga ya. bagus gitu. Yang dia potong meskipun dummy si five tiers, three tiers-nya itu harus benar-benar kita memang sebelum keluar ke pengiriman kita ada cek-cek dulu sih gitu. Apakah ada yang rusak atau gimana dari flower atau gimana. Oke. Nah, oke, berarti ini sebelum aku move to next question ya, ini buat Ya, teman-teman yang nonton, aku boleh ya ada sedikit informasi mengenai program foodies ke depannya di bulan Juni. Nggak apa-apa ya, aku minta waktunya sebentar ya. ya, Oke, nah buat teman-teman yang lagi pada nonton, ini sebentar. Aku ada informasi mengenai programnya Foodies. Sebetulnya ini programnya itu sebenarnya namanya Foodies Masterclass Operation. Nah, ini kelasnya bisa diikuti secara offline maupun online, live selama 3 hari. Jadi program ini akan membawakan 3 hal utama dalam operasional, di mana detailnya adalah satu operasional setup, yaitu adalah standarisasi sistem operasional. Yang kedua adalah bagaimana merunning restoran, adalah organization capability. Yang ketiga adalah operational back-to-back control, meningkatkan profit perusahaan dan menurunkan cost operasional. Materinya sendiri akan disampaikan oleh praktisi yang berpengalaman. Yang pertama ada Mas Danis Kuntoadi, praktisi bisnis kuliner, pengajar di Foodies, the first F&B education platform di Indonesia. Dan yang kedua adalah Mas Angga Nugraha, praktisi bisnis kuliner dan juga founder dan owner of Hotia. Nah, daftarnya kemana? Daftarnya bisa langsung ke link yang udah aku pin tadi di kolom komen, gitu, bit.ly masterclass operation tip S, atau bisa tanya-tanya by WA ke CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Nah, aku ulangin ya. 0813 1214 7974. Nah, jadi teman-teman bisa langsung amankan kursinya. Oke, kita balik lagi ke Kak Ruby. Nah, oke, nah ya. ini kan kemarin sebenarnya gini, sebelum aku ngontek Kak Ruby ya, sebenarnya kan sedikit ngorek-ngorek tuh ya Instagramnya RRQ. Kan apa, pengen tahu ya sebenarnya kenapa RRQ ini bisa menarik banget gitu kan. Nah, jadinya aku kemarin lihat-lihat nih. Nah, kalau kita ngekepoin ya sebenarnya Instagramnya RR Cakes nih, kita kan ngelihat ya bisa kelihatan lah gitu. Ini pernah beberapa kali nih cakesnya eksis banget di weddingnya beberapa artis. Kayak yang terakhir kalau nggak salah ini ya Vicky Prasetyo sama Kalina Oktarani ya gitu. Terus pernah juga kalau nggak salah inget nih, correct me if I am wrong ya, itu kalau nggak salah sempat ada di weddingnya Cesar Hito juga, bener ya? Bener ya. Nah, itu kan menarik banget ya. Maksudnya something yang apa ya? Jadi ngomongin jualan ya nggak jualan doang gitu, tapi punya juga beberapa portfolio sampai digunakan oleh artis nih, bisa eksis di weddingnya artis. Nah, itu diceritain dong, itu ceritanya gimana, awal mulanya gimana kok bisa gitu? Awal mulanya ya, kalau saya mikir-mikir pertama kali artis
yang lumayan ya. Waktu itu saya 2015 deh, saya bikin kue buat si Arsi, anaknya Ashanti. Itu pernah Oh, dulu. oke. Ya. Ya, itu udah lama banget. Nah, terus kalau ditanya kenapa bisa, nggak tahu deh, mereka kontak aku aja sih. Oh, Nah, kontak kalau ya. Feli sama itu, Feli sama itu aku emang waktu itu pernah dikenalin sama PH, terus udah gitu ya memang kita temenan gitu. Dari 2018 lah, waktu itu kita bikin surprise buat birthday-nya si Hito, dan Oh, oke. apa namanya, pokoknya temenan terus sampai dia engagement, sampai dia wedding gitu. Kalau Feli Hito sih. Kalau yang lain so far mereka yang kontak sih. Oh, oke, oke, Kalau oke. bilang Dirga Adisti, waktu itu pernah dari WP-nya yang mereka mau cari Oke. wedding cake. Oke. Kalau Sesa Idris ketemu di Expo. Di mana, di Terus mana? siapa lagi ya? Di Oh, expo. pameran. Pameran. Ya, 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 ya ya. seperti itu sih. Nanti apa namanya, ada hint dikit. Nanti juga sebentar lagi ada Apa satu tuh? lagi sih yang mau. Waduh. Berarti kalau mau tahu harus kepoin terus Instagramnya RR Cakes Harus ya. stay tune terus Instagram RRQ ya. Berarti itu Gitu. bisa dibilang shortcutnya lah ya. Harus rajin-rajin expo, benar nggak? Harus rajin-rajin expo. Kemudian yang kedua kuncinya itu adalah networking ya. Maksudnya kan tadi banyak kan apakah itu si artisnya sendiri yang kontak, apa mungkin wedding planner yang kontak, dan mungkin Kak Ruby sendiri mungkin banyak sehari-hari bergaulnya dengan teman-teman yang memang di industri wedding itu ya, mungkin kayak maybe kayak Betul. MUA atau mungkin decoration, mungkin ya, bener nggak? Kita memang kalau misalnya mau sukses di bisnis wedding ya kita harus ada di circle-nya si wedding itu gitu loh. Jadi kita tahu update terbaru ataupun ya bisa dapat referensi juga dari mereka-mereka ini kan gitu. Ya. Sama mungkin berteman dengan sebanyak mungkin orang kali ya, karena tadi kan ternyata temenan ya sama Hito ya. Iya, iya. Gitu. Sama mungkin Gitu ya. Kalau berteman ya sama siapa aja boleh dong gitu. ya. Kayak Sari mau temenan sama aku juga boleh. Siap pasti. Oke, nah ini sebenarnya mendekati akhir live gitu kan. Jadi ada ini nggak, boleh nggak dibocorin dong gimana sih rencana RR Cakes ke depannya? Maksudnya apakah mungkin nih misalnya, pengen RR Cakes nanti makin banyak, misalnya apa ya, wilayah cakupannya itu mungkin di satu Indonesia misalnya gitu ya, misalnya atau bahkan pengen meluas ke Asia misalnya gitu. Nah itu gimana sih, atau mungkin mau merambah ke kue-kue yang lain, mungkin nggak cuma wedding sama birthday aja. Maksudnya planning ke depannya ya, Ya, visionnya ya. ya. Kalau vision kita sendiri yang udah pasti nggak wedding cake aja, dunia pastry itu udah pasti. Dan kalau ngomong mau kemana aja ya udah pasti pengen seluruh Indonesia harus tahu RR Cakes. Itu sih jadi vision kita. Indonesia dulu deh, Indonesia dulu. Indonesia Ntar dulu. mungkin baru nextnya ya seperti tangga lah, kita berkembang lagi mungkin Asia Tenggara, mungkin ya. Ya kalau bisa go internasional siapa yang nggak mau sih gitu, Iya, ya kan? Gitu. iya. Nah, oh ya, sebenarnya ini ada satu pertanyaan yang aku agak penasaran sih sebetulnya. Kalau Kak Ruby ini Ya. sebenarnya kalau untuk dapetin inspirasi ya, misalnya inspirasi apakah itu desain, apakah itu inovasi baru, itu dapat inspirasi dari mana sih? Apakah misalnya nih kalau ada teman-teman yang misalnya, gue dalam seminggu gue menargetkan harus baca 3 buku misalnya gitu, atau ada beberapa portal-portal online yang wajib banget gue buka tiap hari dan gue baca artikelnya, atau dari mana biasanya? Buat memboosting diri saya sendiri atau Iya, maksudnya memboosting? untuk Oke. dapetin pengalaman baru atau mungkin ide baru, mungkin dari sisi desain atau dari sisi tren, itu biasanya yang dikonsumsi itu medianya apa sih? Penasaran, pengen tahu aja. Yang pasti kalau saya sih jujur kalau dibilang baca ya itu sebenarnya memang bagus banget ya. Cuman saya bukan tipikal orang yang baca. Saya tipikal orang visual yang lebih suka nonton gitu loh. Jadi Ah, lebih banyak
kayak mungkin tontonan yang positif, mungkin yang motivasi gitu. Mungkin kalau misalnya kita juga harus ngelihat tren-tren di luar sana seperti apa idea-idenya nanti, karena kan kalau menurut saya tren dari luar itu akan masuk ke Indo gitu. Ya. Jadi kita harus tahu gitu. Jadi tren seperti apa, nanti akun model apa yang akan masuk gitu, dan kita juga udah harus up to date gitu. Nah untuk diri sendiri ya biar ngeboosting terus, biar nggak ngedown ya, memang harus ada harus ada seorang sosok yang kita lihat ya gitu. Jadi ketika kita ngedown, coba lihat deh Instagram siapa gitu yang ada kata-kata motivasi yang bisa bikin kita boosting lagi, semangat lagi gitu. Berarti kalau ide-ide misalnya desain atau model baru itu biasanya yang dibuka apa? Instagram atau YouTube-nya siapa gitu? Kalau ide itu sebenarnya jujur sih nge-flow aja dan by request, banyak kan by request gitu. Jadi kayak misalnya contoh, tema aku kayak si Feli gitu, kayak kemarin Feli sama Hito kan, tema aku sebenarnya white, bikin aja deh yang kekinian sekarang seperti apa gitu, and then abis itu aku sketch, terus approval mereka, Fel ini begini, gue bikin begini-begini karena begini gitu, pokoknya semuanya white ya gitu, dan mereka setuju kita buat gitu. So far sih banyak kan seperti itu sih, atau mereka kayak bawa, Cik gue mau bikin temanya seperti ini, misalnya dia kayak kasih lihat kita entah dari mana gitu ya, oke kita bikinin, tapi aku modif ya, aku bikin mungkin aku inov dikit-dikit gitu, bikin beda dikit ya, jadi biar ada taste RR Cakes-nya gitu. Oke. Oh ya nih, sebelum closing statement ya, biasanya itu di IG Live-nya Foodies, itu kita selalu punya satu ritual namanya foto bareng. Karena kan nggak bisa ketemu live ya gitu kan. Kenapa? Enggak, foto bareng asik. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, itu jangan lupa, ayo pada nge-print screen, kemudian jangan lupa di-post di IG story masing-masing, yang harus di-tag ke @foodies.id dan @rrcakes ya. Cakes-nya pakai S tuh, RRCAKES. Ya, oke? Aku ulangin, jangan lupa di print screen, kemudian di tag ke @foodies.id dan @rrcakes. Oke, kita foto bareng dulu. Oke, nah masuk hampir kita sudah cukup di akhir nih. Sebelum kita closing, boleh dong dari Karubi ngasih closing statement buat teman-teman foodpreneur yang lagi pada nonton, biar tetap bersemangat untuk mengerjakan bisnis kulinernya masing-masing. Silakan. Ya, buat teman-teman foodpreneur yang lagi mau memulai bisnis kuliner ataupun lagi sedang menjalankan bisnis kuliner, tetap yakin dengan apa yang kalian suka. Karena saya percaya apa yang kalian passion, apa yang kalian suka kalian lakukan, itu pasti hasilnya akan baik gitu. Apalagi saya percaya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil gitu. Tetap stay positif, stay fokus, dan bersyukur apapun itu hasilnya gitu. Karena dengan bersyukur itu hal-hal positif itu yang akan masuk gitu. Apapun itu gitu, saya percaya gitu. Dan segala sesuatunya itu juga serahkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Itu poinnya gitu. Minta Tuhan bantu, ridhoi lah gitu. Minta Tuhan tuntun. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih loh untuk closing statement-nya. Pokoknya intinya tetap percaya, pokoknya selalu kerja keras dan yakin jalanin passion-nya dan berserah sama yang di atas. Itu ya. Betul. Oke. Bersyukur. Ya, harus bersyukur apapun hasilnya. Oke, terima kasih banget buat Karubi. Thank you juga buat teman-teman yang di luar sana yang lagi pada nonton gitu kan. Semoga sharing hari ini dari Karubi itu bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur. Pastinya bermanfaat. Dan juga pastinya harus menjadi berkat balik lagi Karubi karena udah mau bagi-bagi pengalamannya di hari ini di RR Cakes. Dan semoga RR Cakes juga
terus berkembang, yang paling dekat seluruh Indonesia dulu ya. Amin. Oke, kalau gitu sekian dulu dari saya di Foodies on Sharing hari ini. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus bisnis kuliner Indonesia. Dah. Thank you ya Foodies, udah undang aku ya. Thank you. Ya.